Welcome to my channel. Ya, selamat datang di channel Bung Harpa. Apa kabar kalian, teman-teman semua? Pastinya nggak sabar untuk menanti pertandingan Indonesia menghadapi China di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan kick off nanti malam. Nanti malam jam 19.00 waktu Indonesia Barat, atau kalau di Qingdao itu jam 20.00 waktu sini, jam 8 malam. Jadi nggak lama lagi. Dan gua akan bikin 2 video berturut-turut sebelum nanti akan live, the real live reaction dari sekitar Stadion Qingdao Youth Football Stadium. Ya, gua nggak tahu nanti dari sisi mana, tapi gue berusaha paling nggak dari mulai depan, syukur-syukur bisa sampai dalam untuk membawa kalian langsung bisa merasakan atmosfer pertandingan jelang menghadapi China kali ini. Nah, seperti yang gue janjikan tadi, di video kali ini gue akan membuat atau akan menyapu ya sejumlah berita yang bengkok. Jadi gue akan meluruskan banyak hal atau informasi yang bengkok atau yang kurang lurus, supaya kalian terinformasi dengan baik, tidak tersesat dan juga tidak termakan hoax ya. Baik yang mungkin disengaja hanya untuk mencari engagement dengan tidak memperdulikan efek yang mungkin timbul, persepsi yang mungkin salah di antara kalian, maupun juga yang mungkin nggak sengaja. Ya, yang pertama itu soal bus. Sudah 1-2 kali sebenarnya gue menginformasikan ke kalian bahwa bus ini totally fine. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan juga Pak Sumarji dengan ngobrol ke teman-teman media juga nggak ada masalah, keluhan oke-oke aja. Bahkan beliau mengatakan dalam hal ini tuan rumah China itu mensupport mereka lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Beliau malah masih contoh, justru mereka itu diputer-puter waktu bermain lawan Saudi di Jeddah. Ya, tapi gua hanya mau bercerita bahwa di soal bus ini itu sama sekali nggak ada isu. Memang modelnya model bus ya buatan sini gitu ya. Jadi bukan yang kayak bus-bus mungkin kalau di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera yang agak mewah bentuknya, karoserinya itu agak lux gitu ya. Di sini biasa aja tapi bagus, nggak ada masalah. Ya, bahkan gue juga sempat masuk sedikit lah ke depan pintu busnya, itu bagus aja gitu, oke gitu. Jadi cuman ada beberapa orang yang gue lihat sengaja mengangkat isu, menggoreng ini seolah-olah ini dikasih bus butut ya, seperti bus pabrik. Sama sekali enggak ya. Jadi gue nggak tahu dari tadi udah kesertakan apa enggak gambar VT-nya. Jadi ini otentik ya, bukan hanya gue bercerita tanpa ada gambar. Gue sengaja gue sertakan supaya meluruskan yang bengkok ya, supaya kalian tidak salah informasi. Itu yang pertama. Nah, soal yang kedua juga pengamanan polisi. Ini juga yang gue bilang tadi, menunjukkan bahwa pemerintah China bahkan sangat serius menurut gue ya. Sangat serius dalam menjaga keamanan dan kenyamanan para pemain. Sehingga malah efeknya supporter Indonesia yang ingin datang menemui pemain di Hotel Westin itu malah nggak mudah. Karena mereka sangat sigap ya. Kalau merasa kira-kira ada gerakan-gerakan yang agak agresif atau yang dianggap mungkin mengganggu, mereka malah langsung mengamankan gitu. Malah agak jadi susah fans itu mendekat ke pemain. Nah, ini yang gue lihat justru beda dari pengalaman gue di Piala Asia Senior di Qatar, Piala Asia U23 di Qatar, dan juga ketika di Saudi. Ya, di Saudi tim nasional kita menginap di Hotel Hilton, itu penjaganya lenggang lah gitu ya, longgar gitu. Jadi justru di sini sangat ketat untuk mengamankan para pemain kita dari mungkin yang dianggap gangguan, walaupun tentunya fans tidak bermaksud mengganggu. Itu jadi yang gue lihat ya, kasat mata, bukan kasat mata ya, the real polisi justru malah sangat-sangat disiplin. Ya, gue juga aja dari media aja, kita kalau masuk dia benar-benar, kalau dia nggak yakin dia nanya ke supervisornya, walaupun udah nunjukkan ID ya, tapi supervisornya kemudian datang, oh boleh masuk, ya udah masuk gitu. Jadi menurutku malah justru sangat ketat gitu ya, dan membuat kita malah yang mencoba untuk mendekati timnas itu malah agak sulit gitu. Nah, itu yang berikutnya gue juga mau cerita soal fasilitas teknologi di Stadion Qingdao Youth Football Stadium, yang menurut gue ini bisa menjadi inspirasi juga, khususnya mungkin buat PSSI, buat Bang Arya ini kan, yang juga sudah memperkenalkan fan ID, istilahnya membership ya. Kalau di Arsenal, karena aku fans Arsenal, itu ada red member, ada silver member, ada gold member. Jadi lebih ada degradasinya malah. Nah, ini sesuatu yang sangat positif untuk mencoba
membuat lebih tertib lah penonton kita, dan kemudian juga mengurangi eh, ya katakanlah supporter-supporter yang kayak kemarin tuh pas lawan Australia itu masuk jebol dan membuat ulah ngerokok segala macam. Nah ini di ban aja seumur hidup nih ya, karena ini benar-benar udah ketinggalan zaman, dan kita nggak mau ya sepak bola kita yang sudah on the track ini kemudian diganggu oleh sejumlah orang yang mengakunya fans berat atau apapun, tapi justru malah menjadi menjadi liabilities atau beban buat tim nasional kita. Nah jadi kemarin waktu gue menghadiri konferensi pers di Qingdao Youth Football Stadium itu terlihat ada apa ya, gue bilangnya ya, semacam semacam kayak di bandara. Nah kalian kalau yang pernah ke bandara terutama Soekarno-Hatta ya, gue nggak tahu di bandara lain di Indonesia itu, kalau kita internasional itu kan imigrasi sekarang udah bukan manual lagi orang tapi udah mesin. Jadi kita datang taruh paspor, nah terus kita ngadep ke arah kamera face recognition kemudian langsung masuk gitu. Nah nanti seperti itu juga. Nah ini jadi cuplikannya mungkin dari tadi atau sekarang akan gue masukin, dan ini adalah kredit video dari temen gue Hermanto yang mengambil, tapi memang itu ada di situ, gue aja nggak ngeh. Jadi nanti sistemnya kalian itu beli tiket atau siapapun yang beli tiket itu nggak ada tiket fisik, not even dikirim online. Jadi kalau kalau di Qatar misalnya, di Qatar itu kita dikirimin tiket online, tapi barcode-nya memang dia elektronik. Jadi berubah-ubah mulu tuh, yang merah putih kotak-kotaknya ini. Jadi nggak bisa di screenshot. Nah ini lebih canggih lagi menurut gua, karena lu ke stadion hanya bawa identitas dan muka lu kan nggak bisa nggak bisa dipindah-pindahin kan. Kalau tadi masih bisa, karena di Qatar jujur gue juga ada beli dari orang kedua lah gitu ya. Jadi kita dikasih passwordnya, terus kita nyalain ya udah nanti dia akan nongol tiket elektroniknya di handphone kita. Kalau ini nggak bisa, gimana lu pindahin muka lu ke muka orang gitu kan, nggak bisa. Jadi ini luar biasa ya. China ini emang selalu advance, dan nggak perlu malu, nggak perlu juga kita sungkan untuk belajar dari mereka. Jadi nanti satu orang itu satu tiket dan nggak bisa dipindah tangankan ya, bisanya dipindah mukakan mungkin. Jadi luar biasa. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi nanti ketika kita menjadi tuan rumah, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ya, karena ini butuh implementasi yang sangat serius. Jangan sampai nanti pas penerapan di GBK kemudian kacau balau ya, kebayang ya 70.000 orang nggak bisa masuk, bisa ngamuk, bahaya juga. Oke, tapi itu kan sekedar inspirasi ya, dan gue yakin suatu saat sooner or later kita bukan tidak mungkin akan mengarah ke sana dan menjadi lebih baik nontonnya, semakin maju. Jadi tim nasionalnya makin bagus, federasi makin bagus, penontonnya juga harus makin maju kan gitu kan. Jadi kita maju sama-sama semua. Nah, last but not least, sebelum gue tutup ya, jadi ini hanya info-info flash news saja, tapi mungkin penting buat teman-teman semua, buat kita juga untuk semakin luas ya pandangannya, point of view-nya soal makanan. Ini gue mau cerita aja teman-teman ya. Jadi H-2 setelah latihan di Tien Tai Stadium itu, kebetulan gue langsung ke ke hotel, ke Westin. Nah di situ ada sedikit lah yang mau gue mau gue korek-korek gitu ya, ngobrol dengan staff timnas gitu ya. Kita kopi dulu sebentar teman-teman nih. Nah di situ kebetulan kita kan nyarinya agak susah tuh. Jadi lobbynya tuh sebenarnya di lantai 5. Di bawah itu kayak hanya apa ya? Kayak pelataran kecil aja lah gitu, ruangan kecil ya, kayak nggak ada lobbynya gitu. Mungkin hanya concierge saja ya yang ada di situ. Jadi intinya lobbynya di lantai 5 lah. Nah kita ke lantai 5, tapi juga nggak kelihatan nih tempat timnas ngumpul-ngumpul gitu. Walaupun gua ngelihat satu dua ada asisten pelatih Sintayong yang orang Korea, gue lupa siapa itu, lalu jalan gitu. Terus kita dari mana nih, mau kemana gitu ya. Intinya kita dapet lah ada satu ruangan kayak ballroom yang dijadikan sama timnas itu untuk makan malam. Nah kita ke situ, tapi udah selesai, timnas sudah bubar, which is nggak ada masalah, gue nggak mau ganggu ya. Nah kemudian ada salah satu teman lah dari timnas, dan ada jajaran makanan-makanan yang hadir di situ. Nah kita kemudian itu makanan mau di take out, ya udah selesai, tapi kita disuruh makan. Udah makan aja mas, nggak apa-apa gitu. Jadi makasih nih buat mas yang satu ini ya, gue nggak bisa sebut nama. Ya udah kita makan lah, lumayan kan, rezeki gitu ya. Terus kita makan, jujur ya kita senang, terima kasih, tapi kok makanannya nggak ada rasanya. Saya lihat-lihatan sama teman saya. Kemudian Mas Hermanto kan, kemudian abis itu dia bisik lah, setelah
Setelah itu bisik, iya bung, soalnya ini kan buat makanan atlet, jadi rasanya, oh oke oke oke, saya juga agak nggak nangkep lah, nggak cepet gitu ya. Jadi memang rasanya itu nggak ada teman-teman, nggak enak lah, bukan nggak enak ya, nggak ada rasanya. Jadi garamnya mungkin dikit, pecinnya juga dikit. Nggak, kalian kalau beli nasi goreng di pinggir jalan, mecinnya 2 gentong dituang gitu kan, jadi enak rasanya. Tapi itulah, gue cuma mau cerita, mungkin itu small thing ya, trivial thing, hal sepele yang ya sepertinya nggak ada artinya, tapi kalau gue mau moral story-nya adalah ya kita mesti lihat juga ya, sedikit kita, bukan sedikit lah, kita harus juga bisa berempati kepada atlet kita yang mereka tuh berkorban ya. Kita mungkin enak ya di sini ya, bahkan juga nganjing-nganjingin ya, bahkan ngejek-ngejek pemain tim nasional sendiri sambil duduk ya, dan meraih cuan mungkin dari keberadaan mereka, dari engagement, dari AdSense. Tapi kita nggak tahu mereka tuh berjuang sangat luar biasa ya. Mereka sampai makan pun mereka harus rela tidak memanjakan lidahnya. Itu benar-benar teman-teman nggak ada rasanya, nggak enak lah, bukan nggak enak, nggak gurih gitu loh, nggak ada mesinnya. Jadi ya gitulah bagaimana tidak mudahnya para pemain ini berusaha untuk membanggakan, untuk berusaha mengibarkan merah putih di Amerika Serikat, di Kanada dan Meksiko. Mudah-mudahan 2 tahun dari sekarang kita bisa melihat atau mewujudkan ya mimpi 279.999.994 warga Indonesia yang tentunya terus mendukung merah putih berkibar dimanapun bermain. Ya, terima kasih teman-teman ya udah menyimak, dan jangan out dulu, tenang ya. Setelah ini gua akan bikin satu lagi video preview. Ini biasanya gua akan mengangkat preview itu sudah di ujung-ujung. Kenapa? Supaya kita udah lihat dulu ini gambarannya, supaya kita nanti bisa setajam mungkin menggambarkan kira-kira situasi dan komposisi pemain nanti itu seperti apa. Oh ya, walaupun memang Sintayong itu susah untuk ditebak, tapi paling nggak kita lebih mendekati lah ya, mendekati untuk menebak formasi pemain yang mungkin akan diturunkan oleh Sintayong berdasarkan preskon kemarin, berdasarkan update terakhir di latihan, ada pemain cedera kah atau enggak, atau mungkin pemain yang kelihatan dia dapat porsi latihan tertentu. Nah, ini akan gue buat setelah yang satu ini. Dan lagi gue ingatkan sebelum gue tutup, nanti gue akan live the real live reaction dari Stadion Qingdao Football Youth Stadium, tempat berlangsungnya pertandingan antara Indonesia menghadapi China. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan sehat selalu buat kalian.